Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dampak psikologis akibat dari COVID-19. Baik teman-teman, virus corona ataupun COVID-19 ini bukan hanya memberikan dampak fisik saja, tetapi juga dampak sosial, dampak secara ekonomi, bahkan terhadap psikis ya. Jelas ini sangat memberikan dampak yang kurang nyaman terhadap tubuh kita, khususnya terhadap mental ataupun jiwa kita. Baik teman-teman, saya membaca beberapa kasus di media internet ataupun di beberapa media sosial yang sedang viral sekali, bahwa dengan adanya COVID-19 ini adanya lonjakan yang sangat tinggi pula terhadap kasus gangguan jiwa ataupun gangguan mental. Salah satunya adalah depresi, cemas, stres, demensia, atau yang dinamakan sebagai PTSD ya, Post Traumatic Syndrome Disorder, atau traumatik pasca terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan dalam keadaan ataupun kondisi diri seseorang. Nah, bagi para pengidap yang sudah dinyatakan positif COVID-19, ada kalanya ini mengalami beberapa gangguan psikis, salah satunya kecemasan, atau mungkin stres, atau mungkin juga lebih parahnya lagi adalah Post Traumatic Syndrome Disorder ataupun depresi yang diakibatkan akibat adanya beberapa kondisi yang tidak nyaman di beberapa waktu lalu, misalkan salah satunya dengan isolasi mandiri yang terlalu lama, atau mungkin ada beberapa ketidaknyamanan psikis kita yang belum bisa menerima akibat dari positifnya tubuh kita mengidap COVID-19. Ini bisa menyebabkan kondisi mental kita juga menurun. Nah, bagi teman-teman pengidap yang sudah mengidap COVID-19, jika mengalami gangguan seperti tadi ya, secara psikis berpengaruh terhadap kesehatan mental yang sudah saya sebutkan, salah satunya kecemasan, stres, post traumatik ataupun dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengalami gangguan tidur, gangguan sosial, ataupun gangguan-gangguan psikis lainnya. Alangkah baiknya teman-teman melakukan konseling ataupun melakukan konsultasi dengan beberapa ahli di bidangnya. Salah satunya bisa melalui komunikasi atau konseling dengan psikolog, psikiater, atau mungkin beberapa ahli di bidang terapis yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, atau mengubah pola pikir, sudut pandang agar teman-teman bisa menjalani kehidupan dengan nyaman sebagaimana mestinya. Dan kalau dilihat dari beberapa kasus ke belakang, ada beberapa orang yang melakukan aktivitas bunuh diri dikarenakan ketidaknyamanan dengan positif COVID, baik itu pengidap maupun keluarga dari orang yang sudah mengalami gejala ataupun positif dari virus tersebut, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini memungkinkan kita harus belajar untuk menerima bagaimana caranya supaya kita tetap ikhlas, tetap berpikir positif, tetap berada dalam zona yang sangat positif untuk bisa menerima sebuah keadaan yang jelas tidak nyaman untuk tubuh kita. Hal wajar ketika kita merasakan kesepian berlebih, merasakan kehilangan dari beberapa anggota keluarga yang sudah meninggal dunia akibat COVID-19, tapi bukan berarti kita harus melakukan aktivitas seperti bunuh diri, depresi, dan lain sebagainya. Ada kalanya kita belajar preventif mencegah bagaimana caranya supaya tubuh kita bisa menerima dengan nyaman, pikiran kita tetap berada dalam keadaan yang aman untuk bisa menerima beberapa berita-berita negatif yang kita dapatkan, baik dalam diri kita sendiri maupun dari anggota keluarga yang sudah meninggalkan kita akibat COVID-19. Dan bagaimana cara untuk menanganinya, itu salah satunya adalah dengan cara tadi ya. Selain penanganan terhadap psikis kita, diri kita sendiri, dengan kamu bisa melakukan terapi mandiri ataupun terapi hipnosis ataupun terapi emosi atau terapi apapun yang bisa kamu jalankan yang berpengaruh terhadap psikologis kamu agar tetap terjaga kesehatan mentalnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Ingat ya, dalam tubuh itu ada hormon kortisol yang tugasnya dia sebagai pemicu adanya stres, di mana hormon kortisol itu akan melakukan sirkulasi atau kinerjanya dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik, maka si hormon itu juga tidak bisa seimbang dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak nyaman juga. Salah satunya berpikir jadi negatif, kecemasan jadi berlebih, berpengaruh terhadap psikosomatik di dalam tubuh kita, atau salah satunya tadi bisa menyebabkan seseorang hilang terkendali sehingga menyebabkan dirinya depresi yang berlebih yang berujung pada bunuh diri.
Sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti tipsnya untuk tetap menjaga hidup kita lebih sehat secara fisik maupun secara psikis. Bagaimana supaya kita tetap terjaga secara psikis, ya, selain tadi kita mendatangi juga beberapa konselor ataupun mengikuti beberapa terapis psikologis. Salah satunya adalah kamu juga harus bisa menyeimbangkan hormon dalam tubuh dengan selalu berpikir positif, dengan melakukan aktivitas positif, bisa berolahraga, melakukan apapun yang membahagiakan diri, senantiasa bersyukur, dan insya Allah imunitas tubuh kita juga menjadi lebih baik jika tubuh dan pikiran kita senantiasa positif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.